Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vela Kumala dari Prodi Agribisnis. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya ingin membahas makalah dari kelompok saya yang berjudul Struktur dan Organisasi Makhluk Hidup. Yang pertama ada struktur dan organisasi tubuh hewan. Dalam tubuh hewan, organ tubuh mempunyai organisasi tertentu yang disebut sistem organ. Kemudian yang kedua ada lapisan lembaga pada hewan. Pada hewan multiselulor terdapat pembagian tugas dalam bentuk lapisan lembaga. Yang pertama, lapisan lembaga ektoderm atau kulit dan syaraf. Yang kedua, lapisan lembaga mesoderm, otot, rangka, dan organ. Yang ketiga, lapisan lembaga endoderm adalah saluran dan kelenjar pencernaan. Selanjutnya, macam-macam jaringan pada hewan dibagi menjadi jaringan epitel. Jaringan epitel ini ciri-cirinya tersusun sangat rapat satu dengan lainnya. Lapisan sel selalu menghadap ke permukaan. Jaringan epitelium terdiri dari dua komponen. Yang pertama, lapisan sel dan lapisan bawah, yaitu membran basal, tempat melekatnya lapisan sel. Fungsi dari jaringan epitel ini sebagai jaringan penutup atau pelindung pada seluruh tubuh, baik di luar maupun di dalam. Jenis-jenis jaringan epitel. Yang pertama itu jaringan selapis atau simplex. Yang kedua jaringan berlapis atau kompleks. Bentuk sel yang menyusun jaringan epitel yaitu berbentuk pipih, silinder, kubus, rubah-rubah, dan berambut. Seterusnya adalah jaringan ikat. Macam-macam jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang kedua ada jaringan ikat padat, yang ketiga ada jaringan ikat lemak, yang keempat ada jaringan ikat rawan, yang kelima ada jaringan tulang, yang keenam ada darah. Berdasarkan jenis serat dan sel penyusunnya, jaringan ikat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tulang. Tulang ini tersusun dari sel tulang, matrik keras, dan serat kolagen. Fungsi tulang ini melindungi organ tubuh dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan ini disusun oleh sel-sel kondrosit dan sejumlah serat kolagen dan matrik keruh atau elaksis. Berfungsi menyusun kerangka bayi yang baru lahir. Terdapat pada organ-organ tertentu seperti daun telinga, hidung, tulang rusuk, dan lain-lain. Yang ketiga ada jaringan ikat padat. Disusun oleh sel-sel fibrolas. Komponen matriksnya berupa serat kolagen yang tersusun padat dan teratur. Contoh dari jaringan ikat padat itu ada tendon, penghubung otot dengan tulang, dan ligmen, penghubung tulang dengan tulang. Yang keempat ada jaringan ikat longgar. Ciri-ciri jaringan ikat longgar ini, serat penyusunnya adalah kolagen. Komponen sel penyusun serat adalah sel fibrolas. Fungsi dari jaringan ikat longgar menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari jaringan atau organ lain. Yang kelima ada jaringan lemak. Jaringan lemak adalah jaringan ikat yang mengandung atau menyimpan lemak. Fungsinya ini untuk melindungi beberapa organ, menyimpan cadangan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Dan ada sistem organ pada hewan. Sistem organ pada hewan ini terdiri dari
sistem kulit, sistem rangka, sistem pencernaan, sistem otot, sistem pernapasan, sistem peredaran, sistem syaraf, sistem perkembangbiakan, sistem kelenjar buntu, dan sistem pengeluaran. Kemudian ada sistem syaraf pusat. Yang pertama ada otak. Otak berada di dalam tulang tengkorak atau cranium dan terletak di depan susun tulang belakang. Otak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama cerebrum atau otak besar. Otak besar ini dibedakan menjadi 4 lobus atau ruang. Yang pertama ada lobus frontalis atau gerak otot. Yang kedua ada lobus parientalis atau kecerdasan. Yang ketiga ada lobus temporalis atau pendengaran. Yang keempat ada lobus occipitalis atau penglihatan. Kedua ada cerebrum atau otak kecil, berfungsi mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga ada mesencephalon atau otak tengah, merupakan pusat penerima rangsangan mata dan telinga. Yang keempat ada diencephalon atau otak depan. Fungsi dari otak depan ini pusat kesadaran, kecerdasan, ingatan, dan kemauan. Pusat penglihatan bagian belakang, pusat pendengaran bagian samping. Kemudian ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian luar berwarna putih yang terdiri dari selaput myelin. Yang kedua ada bagian dalam berwarna kelabu yang terdiri dari badan sel syaraf terbagi menjadi 2, yaitu akar dorsal mengandung urat syaraf sensorik. Yang keduanya akar frontal yang mengandung urat syaraf motorik. Saluran tengah atau kanal sentral. Kemudian fungsi dari sumsum tulang belakang ini adalah penghubung impuls dari penghubung impuls ke otak, terus memberikan kemungkinan gerak refleks. Kemudian ada syaraf tepi. Syaraf tepi ini bekerja di bawah kesadaran, artinya rangsangan yang disampaikan ke pusat atau reseptor di otak besar. Saraf tepi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada saraf otak, yang kedua syaraf sumsum tulang belakang. Kesimpulan dari kelompok saya yaitu jaringan adalah kelompok kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi sama atau berbeda. Jaringan pada tumbuhan berbeda dengan jaringan pada hewan dan manusia. Macam-macam jaringan pada tumbuhan yaitu jaringan pelindung, jaringan pengisi atau parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pada hewan dibedakan menjadi jaringan meristem, jaringan embrional, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan rangka. Otot adalah kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama. Organ tubuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga. Organ pada manusia dan hewan terdiri atas mata, jantung, ginjal, paru-paru, telinga, hati, kulit, dan lambung. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antara organ untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Sistem organ disebut juga kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Sistem organ pada tumbuhan berbeda dengan sistem organ pada hewan dan manusia. Sarannya itu sebaiknya generasi sekarang harus mengetahui informasi tentang makalah ini karena penting untuk dipelajari.
Kepada para pembaca, kalau ingin lebih mengetahui tentang pembahasan ini, bisa membaca buku atau majalah-majalah yang memuat tentang struktur organisasi tubuh makhluk hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.